Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam perkuliahan online dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja dari manajernya itu dinilai atas laba yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan nilai investasinya. Tujuan penilaian pusat investasi yang pertama, menyediakan alat evaluasi untuk proyek investasi. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat keputusan investasi. Kemudian memotivasi manajer divisi agar selalu memonitor aktiva, utang, dan modal divisi yang digunakan sebagai dasar penentuan besarnya investasi. Yang keempat, mengukur kinerja manajer pusat investasi, dan yang kelima sebagai dasar pemberian insentif pada manajer pusat investasi atas kinerjanya. Ya, ini tujuan dari penilaian pusat investasi. Nah, ini sebagai contoh bagaimana suatu pusat investasi dinilai berdasarkan laba kemudian dihubungkan atau dibandingkan dengan nilai investasinya. Di sini kita bisa melihat ada divisi A, divisi B, dan divisi C, di mana divisi A laba divisinya adalah 10 juta, kemudian divisi B juga 10 juta, dan divisi C 5 juta. Sedangkan untuk investasi, untuk divisi A itu adalah 100 juta, divisi B investasinya 50 juta, dan divisi C investasinya 20 juta. Nah, dari sini kita bisa melakukan suatu perbandingan, ya, menghitung suatu rasio antara laba dan investasi yang ditanamkan, di mana divisi A dengan total investasi 100 juta dia bisa menghasilkan laba 10 juta. Itu berarti rasionya adalah 10%, ya, 10 juta dibagi 100, maka 10% return on investmentnya. Sedangkan divisi B dengan 50 juta dia bisa menghasilkan laba atau keuntungan 10 juta, sehingga rasionya adalah 20%, 10 juta dibagi 50 juta. Sedangkan divisi C dengan hanya investasi 20 juta saja dia bisa menghasilkan laba 5 juta, atau dengan kata lain 25% rasionya. Sehingga dari sini, ya, kita bisa melihat, ya, kalau kita melihat dari rasio, maka kinerja yang paling baik adalah dilakukan oleh divisi C, ya, karena dia bisa memperoleh rasio investasinya sebesar 25%, ya. Ini kemudian dilanjut dengan divisi B, ya, dan kemudian dilanjut dengan divisi A. Jadi di sini pusat investasi ini lebih komprehensif, ya, daripada kita menggunakan tolak ukurnya hanya sekedar laba saja. Nah, penentu elemen aktiva sebagai dasar investasi yang pertama yaitu kas, kemudian yang kedua piutang, ketiga persediaan, keempat modal kerja secara umum, yang kelima aktiva tetap. Kas itu dimasukkan sebagai elemen investasi. Pedoman penentuan besarnya kas adalah kas yang dibatasi sebesar kas yang terkendali oleh manajer divisi tentunya, ya. Kemudian kas yang diperlukan oleh divisi sebagai kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri, dan kas yang tidak dimasukkan sebagai elemen investasi karena jumlah kas tersebut mendekati hutang lancar atau current liabilities, sehingga elemen investasi ini ditentukan sebesar modal kerja bersih ditambah aktiva tetap. Kemudian piutang. Piutang yang diperhitungkan sebagai elemen investasi adalah piutang yang dapat dikendalikan oleh divisi tersebut, ya, bukan piutang yang di luar yang tidak bisa dikendalikan.
manajer divisi dapat mengendalikan piutang itu jika dia diberi wewenang untuk menentukan syarat penjualan atau kredit, kemudian kebijakan piutang dan penagihan piutang. Nah, penentuan piutang dapat didasarkan atas piutang neto, di mana piutang bruto dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Saldo piutang yang digunakan untuk menentukan investasi dapat didasarkan pada saldo piutang pada akhir periode atau saldo piutang rata-rata. Kemudian persediaan. Persediaan yang diperhitungkan sebagai elemen investasi adalah persediaan yang terkendalikan oleh divisi, ya, sama seperti yang sebelumnya, ya, seperti kas dan juga piutang, tentunya yang dalam kendali divisi tersebut. Manajer divisi dikatakan dapat mengendalikan persediaan jika diberi wewenang untuk menentukan syarat pembelian bahan, kebijakan persediaan, kebijakan produksi dan penjualan. Penentuan persediaan dapat didasarkan atas persediaan neto, yaitu persediaan bruto dikurangi dengan cadangan kerugian penilaian persediaan. Dan selanjutnya yaitu modal kerja secara umum. Perusahaan dapat memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Metode ini menyatakan terlalu tinggi jumlah modal korporat yang diperlukan untuk mendanai unit usaha, karena kewajiban lancar merupakan sumber modal. Di lain pihak, seluruh kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aktiva lancar. Metode ini dapat menyediakan ukuran yang baik atas modal yang disediakan oleh perusahaan, di mana perusahaan mengharapkan agar unit usaha itu memperoleh pengembalian. Kemudian aktiva tetap. Aktiva tetap yang diperhitungkan sebagai elemen divisi adalah aktiva tetap yang terkendalikan oleh divisi, ya. Manajer divisi dapat mengendalikan aktiva tetap divisinya jika diberi wewenang untuk menetapkan keputusan pengadaan aktiva tetap, syarat-syarat pengadaan aktiva tetap, dan kebijakan aktiva tetap. Dasar penilaian dalam pengukuran aktiva tetap yang pertama yaitu nilai buku bruto atau akuisisi peralatan baru. Ini merupakan nilai yang diperoleh sebesar biaya perolehan aktiva sampai aktiva tersebut siap untuk digunakan. Keunggulan dari cara penilaian ini merupakan nilai yang objektif untuk menentukan besarnya investasi. Kemudian jumlah investasi divisi tidak berfluktuasi dari periode ke periode, dan dapat membandingkan kinerja antara divisi dalam menghasilkan return atau pendapatan, dan mendorong manajer divisi untuk mengganti aktiva tetap lama dengan aktiva tetap yang baru. Kelemahan dari penggunaan nilai buku bruto, divisi dibebani investasi dalam jumlah yang terlalu besar, ya. Kemudian manajer divisi terdorong untuk mengganti aktiva tetap lama yang sebenarnya mungkin masih dapat memberikan kontribusi terhadap laba. Kemudian pengukuran menggunakan harga perolehan historis. Ya, pengukuran menggunakan harga historis tentu menjadi kurang update, ya. Kemudian yang kedua, penilaian yang kedua yaitu menggunakan nilai buku, ya, sebesar nilai perolehan mula-mula aktiva, ya. Harga perolehan mula-mula aktiva dikurangi dengan rekening penilaian aktiva, misalkan cadangan kerugian piutang, cadangan penurunan nilai persediaan, akumulasi depresiasi aktiva tetap. Kemudian aktiva tetap yang digunakan sebagai dasar investasi adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasinya.
ya. Karena aset mengalami proses penyusutan ya atau depresiasi. Keunggulan dari metode nilai buku ini, nilai buku lebih mencerminkan manfaat ekonomis dari aktiva tetap ya. Manfaat ekonomisnya. Kemudian nilai buku aktiva tetap sebagai dasar pengukuran investasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Dan yang terakhir, adanya penggantian aktiva tetap berakibat menaikkan investasi sebesar harga perolehan aktiva tetap baru dikurangi dengan nilai buku aktiva tetap lama, sehingga investasi dapat diukur lebih realistis. Sedangkan kelemahannya kalau kita menggunakan metode nilai buku ini, penentuan akumulasi depresiasi itu sifatnya subjektif ya. Bagaimana akuntannya. Kemudian tidak dapat dipertimbangkan kinerja antara divisi yang menggunakan aktiva tetap baru dengan aktiva tetap lama. Tidak mendorong divisi untuk menambah investasi melalui pembelian aktiva tetap baru karena akan menaikkan investasi yang besar sehingga pada tahun-tahun awal dapat mengakibatkan penurunan ROI dan EVA. Kemudian jika tingkat inflasi tajam, pengukuran ini tidak dapat mencerminkan nilai investasi saat ini dan masa yang akan datang. Pemilihan metode depresiasi yang berbeda juga mengakibatkan besarnya ROI dan EVA pada tahun yang sama besarnya juga berbeda. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu nilai pengganti ya. Merupakan ukuran nilai aktiva sebesar biaya pengganti atau biaya substitusinya atau nilai pasar aktiva yang sama pada saat ini. Keunggulannya, jika tingkat inflasi tajam, nilai pengganti dapat mencerminkan nilai investasi saat ini dan dapat digunakan untuk menilai kinerja antar divisi yang memiliki aktiva tetap baru dengan aktiva tetap lama. Kelemahannya, informasi nilai pengganti tidak dapat diperoleh dari catatan akuntansi sehingga perlu dirancang sistem yang khusus untuk memperoleh informasi tersebut. Tidak semua aktiva itu diketahui nilai penggantinya, ada nilai pembandingnya ya. Belum dapat digunakan dengan tepat untuk pembuatan keputusan. Dan penentuan besarnya nilai pengganti ini seringkali bersifat subjektif. Dan yang keempat adalah kita menggunakan nilai masa depan. Merupakan nilai yang akan direalisasikan jika suatu keputusan investasi diambil. Maka aktiva tetap sebagai elemen investasi dinilai atas dasar nilai masa depan jika alternatif investasi dipilih. Kelemahannya, penentuan nilai masa depan sifatnya subjektif dan penentuan nilai masa depan menghadapi ketidakpastian sehingga penaksirannya memerlukan teknik statistik, kemudian memerlukan keahlian dan fasilitas tentunya dan juga biaya yang besar. Dengan yang kelima, aktiva tetap menganggur. Nah, beberapa perlakuan aktiva tetap yang menganggur. Dua ya, aktiva tetap yang menganggur dalam suatu divisi tidak dapat digunakan oleh divisi lain. Tanggung jawab aktiva tersebut tetap berada pada manajer divisi dan dimasukkan sebagai elemen investasi divisi yang bersangkutan. Sedangkan untuk aktiva tetap yang menganggur dalam suatu divisi kemudian dapat digunakan oleh divisi lain, maka tanggung jawab dari aktiva yang dapat dipindahkan pada manajer divisi yang dia memanfaatkannya. Jadi dapat dipindahkan ya. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab dari manajer divisi yang memanfaatkannya. Kemudian aktiva tetap yang disewa. Nah, aktiva tetap yang dibeli besarnya investasi divisi yang bersangkutan akan bertambah. Kalau aktiva tetap yang disewa, besarnya investasi divisi yang bersangkutan tidak bertambah.
Tujuan pengukuran kinerja pusat investasi adalah manajer divisi dapat menghasilkan laba yang memuaskan atas investasi, ya, supaya manajer dia termotivasi mendapatkan laba yang memuaskan atas investasinya. Kemudian manajer divisi hanya melakukan investasi tambahan jika investasi tersebut dapat menghasilkan laba yang memuaskan dibandingkan dengan investasinya. Nah, ini adalah pengukuran, ya. Jadi return on investment, ya. Jadi dalam hal mengukur pusat investasi, kita alat ukurnya bisa menggunakan ROI. Jadi pengukur kinerja pusat investasi dengan menentukan besarnya rasio laba dengan investasinya. Misalkan capaian ROI yang diharapkan dari divisi itu besarnya 20% per tahun, ya kan? Kinerja divisi dinilai baik jika ROI sesungguhnya tercapai itu minimal sebesar 20%. Jika tidak tercapai, maka kinerja divisi dinilai tidak baik. Ini ROI, ya, rasio laba terhadap penjualan dikalikan dengan perputaran investasi, atau laba per penjualan dikali penjualan per investasi dikalikan 100%, atau sama dengan laba earning after tax, ya, dibagi investasi kemudian dikali 100%. Nah, usaha dalam meningkatkan ROI ini kita dapat melakukan diantaranya mengurangi biaya sehingga laba dapat ditingkatkan, atau kita melakukan efisiensi, ya. Kemudian meningkatkan penjualan yang dapat meningkatkan laba, meningkatkan rasio laba terhadap penjualan, dan menurunkan. Nah, keuntungan kita menggunakan ROI ini merupakan metode pengukuran yang objektif, ya, didasarkan pada data akuntansi yang tersedia. Kemudian ROI juga merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ROI. Kemudian memungkinkan perbandingan kinerja antar divisi meskipun skala kegiatan usaha divisi dan bidang bisnisnya itu berbeda. Pengukuran kinerja dengan ROI ini mendorong terciptanya keselarasan tujuan divisi dengan tujuan perusahaan. ROI dapat digunakan sebagai pembanding dengan presentasi biaya modal yang ada di pasar modal. Nah, sebagai alat untuk mendeteksi kemungkinan aktiva yang terlalu besar dan juga menganggur. Nah, ini. Jadi ROI dapat mengetahui, ya kan, istilahnya mendeteksi aktiva-aktiva tetap yang menganggur. Kemudian ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti, ya, dalam artian yang absolut, ya. Jadi mudah perhitungannya, mudah dipahami, ya kan. Nah, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Sedangkan kelemahannya, metode ROI ini terlalu menyederhanakan masalah pengukuran karena hanya menggunakan rasio tunggal, ya. Padahal yang perhitungan rasio itu banyak, ya, banyak caranya. Kemudian ROI yang diharapkan dapat berbeda untuk divisi yang menggunakan investasi yang sebanding. Kemudian terlalu mendasarkan pada laba akuntansi padahal pengukuran kinerja divisi terutama untuk pihak dalam organisasi. Ya, kinerja tidak selalu dinilai berdasarkan keuangan saja, akan tetapi ada yang bersifat non keuangan juga yang perlu diperhatikan. Kemudian ROI juga mudah menimbulkan konflik antara tujuan divisi dengan tujuan divisi lain. ROI hanya mengukur salah satu keberhasilan pencapaian tujuan, yaitu tujuan yang bersifat keuangan. Selain ROI, kita juga bisa menggunakan residual income atau RI, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai economic value added atau EVA, ya.
Ini merupakan laba yang dihitung dari selisih antara laba bersih dikurangi dengan biaya modal yang diperhitungkan atas investasi. Keuntungan kalau kita menggunakan EVA, divisi yang investasinya sebanding itu mempunyai sasaran laba yang sama. Aktiva yang berbeda dapat dibebani persentase biaya modal yang berbeda. Kemudian mendorong manajer divisi untuk melakukan investasi yang dapat menghasilkan RI sebesar mungkin, residual income. EVA memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan nilai pasar perusahaan. Kelemahannya, sulit menentukan biaya modal secara objektif. EVA jarang dipakai dalam praktik operasional perusahaan seharian. EVA hanya mengukur salah satu keberhasilan tujuan bisnis. Adapun rumusan EVA itu sama dengan laba bersih dikurangi beban modalnya, di mana beban modal diperoleh dari biaya modal dikali dengan modal yang digunakan. Sehingga EVA ini ya kalau sama dengan modal yang digunakan, kemudian dikalikan dengan ROI dikurangi dengan biaya modalnya. Nah, tindakan untuk meningkatkan EVA, peningkatan ROI melalui business process reengineering ya kan, dan productivity gains tanpa meningkatkan basis investasi. Atau kita bisa melakukan divestasi aset, produk dan atau bisnis yang ROI-nya kurang dari besarnya biaya modal. Investasi agresif yang baru dalam aset, produk dan atau bisnis yang ROI-nya melebihi biaya modal, atau peningkatan penjualan ya, kita bisa melakukan peningkatan penjualan untuk memperoleh margin laba atau efisiensi modal ya kan, rasio penjualan terhadap modal yang digunakan. 4 alasan yang membuat EVA itu lebih unggul dari ROI. Dengan EVA, seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama, sedangkan pendekatan ROI memberikan insentif yang berbeda dengan investasi antara unit-unit usaha. Keputusan untuk meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan keseluruhan labanya. EVA berlawanan dengan ROI, dia memiliki korelasi yang positif yang lebih kuat terhadap perubahan nilai perusahaan. Ya, saya rasa itu presentasi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.